Untuk mengetahui jalannya persiapan jelang sidang gugatan baru aturan syarat batas usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi, kita sudah tersambung bersama rekan kami Rehana Meizia. Rehana, pantauan Anda jelang sidang gugatan baru ini, kondisi di Mahkamah Konstitusi? Ya baik. Ya baik, selamat siang Alfat dan juga pemirsa. Hari ini memang diagendakan oleh Mahkamah Konstitusi, yakni kembali lagi menggelar sidang mengenai batas usia Capres dan juga Cawapres, yang mana untuk sidangnya sendiri nantinya akan dimulai pada jam 13.30 siang waktu Indonesia Barat. Yang mana Alfat dan juga pemirsa memang ini juga masih menguji mengenai materi yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Yang mana jika kita lihat memang dalam keterangannya ini pemirsa, untuk agenda sidang di hari ini nantinya akan ada pemeriksaan pendahuluan terlebih dahulu, dan untuk hasilnya sendiri mengenai gugatan tersebut apakah nantinya akan langsung dilakukan putusan ataukah tidak, kami juga memang masih menunggu keputusannya nanti setelah sidang tersebut memang berlangsung. Kemudian jika kita lihat juga memang sidang mengenai batasan calon usia bagi presiden dan juga bagi wakil presiden ini salah satunya yakni digugat oleh salah satu mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang bernama Brahma Aryana, yang mana Brahma juga dalam gugatannya ini diketahui ada beberapa poin yang memang ia gugat. Salah satunya yakni putusan Capres-Cawapres yang berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah terhadap frasa yakni yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Kemudian juga Brahma ini memohon agar batas usia Capres dan juga Cawapres ini selengkapnya berbunyi berusia paling rendah 40 tahun, pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi. Artinya Alfat dan juga pemirsa memang batas usia 40 tahun bagi Capres dan juga Cawapres ini memang boleh dilakukan ataupun boleh maju ke dalam pemilu di tahun 2024 mendatang. Namun memang yang dipilih ini adalah melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi atau ini yang menduduki sebagai jabatan gubernur dan tidak boleh di bawahnya. Demikian juga Alfat dan juga pemirsa, ada gugatan salah satu lagi yang memang digugat oleh Brahma, yakni terdapat 5 hakim yang memang sebelumnya ini sepakat untuk mengajukan permohonan mengenai batas usia Capres dan juga Cawapres, yang mana salah satu hakimnya yakni dari ketiga hakim yang memang setuju dalam putusan mengenai usia Capres dan juga Cawapres sebelumnya, yakni ada Anwar Usman. Sekedar informasi juga Alfat dan juga pemirsa, memang sebelumnya diberitakan bahwa Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yakni Jimli Asidik yang mengungkapkan baru kali ini ada pihak yang mengajukan permohonan material atas perkara yang memang sudah diputuskan sebelumnya. Jika kita lihat juga memang di sisi lain mengenai Anwar Usman sendiri, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman hari ini memang tidak bisa mengikuti jalannya persidangan mengenai batas usia calon presiden dan juga calon wakil presiden yang diagendakan nanti akan dimulai pada jam 13.30 waktu Indonesia Barat. Selain itu juga memang MK ini melarang Anwar Usman untuk mencalonkan diri, kemudian juga sebagai Ketua MK sampai masa jabatannya berakhir di Mahkamah Konstitusi ini. Begitu Alfat dan juga pemirsa. Jika kita ulas sedikit mengenai agenda ataupun putusan dari sebelumnya, yang mana ini dari 11 gugatan hanya ada 1 gugatan yang memang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, yakni gugatan mengenai batas calon usia bagi Capres dan juga calon wakil presiden yang digugat oleh salah satu mahasiswa yakni yang bernama Almas, di mana dalam gugatan tersebut Alfat dan juga pemirsa, jika kita lihat bahwasannya batas usia Capres dan juga Cawapres ini boleh di bawah 40 tahun asal pernah menjabat ataupun sedang menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Tentunya Alfat dan juga pemirsa, kami juga memang masih akan terus memantau bagaimana jalannya persidangan di Mahkamah Konstitusi di hari ini. Kembali ke studio Alfat. Ya, Rehana, untuk sidang pada hari ini, sudahkah ada informasi mengenai siapa saja hakim konstitusi yang akan memimpin dan juga menggelar jalannya sidang ini? Karena kita tahu Anwar Usman tidak bisa lagi untuk memutuskan perkara yang berkenaan dengan pemilu. Baik Alfat dan juga pemirsa, mengenai siapa sajakah yang akan datang dalam sidang di hari ini, kami juga memang masih menunggu satu persatu hakim yang akan datang. Jadi kami juga masih belum dapat memastikan kemudian nanti siapa sajakah yang tokoh-tokoh yang hadir begitu, ataupun siapa sajakah ketua yang hadir dalam persidangan di hari ini. Demikian Alfat.